Ibu-ibu masih semangat? Semangat. Semangat. Sebelum kita bahas sesi selanjutnya, kita tepuk tangan dulu buat ibu-ibu yang pintar. Terima kasih ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan belajar nih Bu. Kita belajar sama-sama tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama. Ibu, sini siapa yang punya anak? Aku. Oh, udah punya anak semua ya Bu ya. Semoga anaknya sehat Ibu ya. Amin. Oke, saya akan sampaikan dulu. Jadi ibu-ibu, kalau anak yang tinggi, sehat dan cerdas harus dimulai sejak dalam kandungan untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat. Kita akan nonton film bersama. Ibu siap nonton film? Siap. Tapi perhatikan ya Bu filmnya. Nanti setelah filmnya ditonton, nanti saya akan bertanya sama ibu-ibu ya. Kelihatan nggak ibu-ibu? Kelihatan.
Oke, ibu-ibu sudah nonton filmnya? Sudah. Jangan ngantuk ya. Ibu, Dari film yang tadi kita tonton sama-sama, apa saja yang ibu-ibu ingat dari film tadi? Ayo, Ibu Marni, apa yang diingat dari film tadi, Bu? hamil. Oh, siapa yang hamil? Ibu Tia ya, Bu? Iya, Ibu. Tia hamil. Terus kalau Ibu Lia, Bu, apa yang Ibu ingat dari film tadi, Bu? Dia ingin mencari tahu tentang perkembangan anak. Lalu dia pergi kemana, Bu? Pergi ke puskesmas. Pergi ke puskesmas. Terus Ibu Ratu, apa, Bu, yang Ibu lihat dari film tadi, Bu? Ayo, Bu. Apa ya, lupa. Tadi dia cari informasi kan, Iya. kata Ibu Lia tuh. Terus selain makan makanan yang bergizi, tadi harus jaga kebersihan juga ya, Bu ya. Harus jaga kebersihan juga. Gitu. Oke, betul sekali ya jawaban ibu-ibu itu memang seperti itu. Ya. Nah, sekarang sebelum saya bahas lagi dampak dari kekurangan gizi, jadi saya ingin ibu-ibu tahu, Bu, kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak. Nah, berarti, Bu, sekarang ada yang lagi hamil nggak, Bu? Ibu Lia lagi hamil nggak? Oh, kayaknya Ibu Lia hamil. Bu, kita lihat dulu gambar berikut ini ya, Bu ya. Nah, ini adalah dampak kekurangan gizi. Dampak kekurangan gizi yaitu pada ibu hamil, Ibu nih. Yang pertama, Bu, ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir yang rendah. Banyak kasus ya, Bu, kita temukan di sekitar kita karena dengan keterbatasan akhirnya ibu tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan gizi anaknya, makanya anaknya lahir dengan kondisi badan yang rendah. Lalu ternyata setelah hamil, anak itu kan ibu itu kan melahirkan jadi bayi. Nah, bayi ini mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Wah, ternyata itu ya, Bu. Jadi bayinya mudah sakit sekali, Bu, karena dia tidak punya kekebalan tubuh tadi karena kurangnya gizi dalam kandungan. Jadi bayi tersebut jadi mudah sakit. Nah, kalau udah semakin lama bayi tersebut itu tumbuh, Bu, menjadi seorang anak nih. Nah, anak tersebut memiliki gangguan pertumbuhan. Anak itu pendek atau stunting. Tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya, ya, Bu ya. Jadi misalnya kalau Ibu lihat nih ada anak yang usianya sudah 9 tahun, tapi ternyata ada tinggi badannya sama anak yang 6 tahun. Itu disebutnya stunting. Bahasa kerennya, Ibu ya. Kalau bahasa kitanya kita bisa sebut tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya. Ya, jadi itu tidak sesuai ya, Bu ya, sama umurnya ya, Bu ya. Nah, dari anak mereka tumbuh menjadi remaja ya, Bu. Maksudnya dari anak jadi rendah jadi remaja. Saat remaja anak itu berarti sudah sekolah nih, Bu nih. Sudah sekolah, sudah bergaul. Nah, tapi di sekolahnya anak tersebut kesulitan belajar. Prestasi di sekolahnya rendah. Bu mau nggak punya anak seperti itu? Nggak mau ya, Bu ya. Kita pengennya punya anak yang pintar dan berprestasi. Nah, makanya, Bu, kalau udah tahu nanti anaknya kasih gizi ya, Bu ya. Kasih makanan yang banyak gizinya. Nah, dari remaja, Bu nih itu akan berkelanjutan sampai dia usia dewasa. Nah, saat dia usia dewasa, dia memiliki gangguan kesehatan. Terus pendidikannya juga rendah. Terbatasnya pilihan kerja. Jadi itu semuanya saling tergantung ya, Bu ya. Jadi kan remaja
nggak bisa sekolah dengan kesulitan belajar, otomatis kan anak tersebut tidak mau melanjutkan sekolahnya untuk yang lebih tinggi kan, karena dia lemah otaknya Bu. Jadi dia akhirnya memiliki pendidikan yang rendah. Terus gangguan kesehatan kan sudah dimiliki dari bayi tuh ya Bu ya, itu berkelanjutan ternyata sampai dewasa. Lalu akhirnya karena dia sakit-sakitan, terus sekolahnya pendidikannya juga tidak tinggi, akhirnya terbatasnya pilihan kerja. Akhirnya kerjanya Bu nggak bisa jadi dokter, nggak bisa jadi polisi, nggak bisa kerja di perusahaan besar ya Bu ya, karena keterbatasan. Nah tapi ternyata masalahnya tidak selesai sampai di dewasa aja loh Bu. Ternyata ada tambahannya. Ternyata saat si anak sudah berusia dewasa, biasanya dia akan menikah dan mempunyai keturunan ya Bu. Dia punya keluarga ya Bu. Nah jadi saat dia sudah dewasa, ketika berkeluarga, ia tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layanan kesehatan bagi keluarga. Karena apa Bu? Karena tidak kerja yang tempatnya tidak layak. Jadi semuanya saling bergantungan ya Bu ya. Jadi kesimpulannya di sini, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Siapa Bu yang mau punya anak itu udah tinggi, cerdas, berprestasi? Mau Bu? Mau. Jadi yang kan kalau sekarang anak ibu Madi sudah berapa usianya? Sudah 9 tahun. Kalau anak ibu Lia sudah berapa tahun? 7 tahun. Kalau anak ibu Ratu 8. Nanti kalau ibu hamil lagi ya Bu, nanti punya dedek bayi lagi. Jadi yang ini harus diingat ya Bu nih. Ya Bu ya, 1000 hari kehidupan pertama ya Bu ya. Perlu apa aja dari hamil. Nah ini efeknya ibu sudah tahu kan? Jadi nanti kalau efeknya sudah tahu, berarti kalau kehamilan berikutnya dijaga ya Bu, diatur pola makanannya. Nah, jadi tadi dampak kekurangan gizi itu berarti buruk ya Bu ya? Buruk. Jadi kita akan lanjut nih setelah itu. Ini pentingnya 1000 hari pertama kehidupan nih Bu. Kita lihat gambar lagi nih Bu nih. Ada gambar kedua nih, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Saya jelaskan sekali lagi nih Bu. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun ya Bu ya. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Nah, ini dia adalah masa kehamilan dari pertama ibu, hari pertama hamil itu adalah ibu harus segera, pokoknya setelah ibu tahu ibu hamil, ibu harus memenuhi gizi ya Bu ya. Vitaminnya betul sekali Bu. Pintar Ibu Lia. Tenang lu buat Ibu Lia biar kita nggak ngantuk. Ya, saat masa di dalam kandungan sih saat ibu hamil. Setelah ibu melahirkan, masa nipas. Itu ibu melahirkan itu usia 0 sampai 6 bulan biasanya anak cuma apa Bu? ASI. Pintar Ibu Lia tepuk tangan lagi. Ibu Lia bagus banget. Ibu Lia ngerti ya Bu? Nah, jadi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI ya Bu? Berarti belum bisa makan ya Bu? Berarti makan siapa Bu? Makanya, berarti ibunya harus makan makanan yang bergizi. Mantep Bu. Nah, setelah usia 0 sampai 6 bulan, nanti bayi usia 6 sampai 12 bulan itu udah ada makanan pendamping ya Bu ya. Makanan pendamping itu berupa apa sih Bu? Makanan Yang dilumerkan ya Bu ya. Itu dia ada yang disebut merek ya Bu ya. Pokoknya jangan disebut merek ya Bu ya. Pokoknya iya biskuit yang dilumerkan atau makanan-makanan instan atau juga ibu buat makannya sendiri ya Bu. Iya, jadi itu juga ibu harus ketahui Bu apa-apa saja yang mengandung gizi dan vitamin ya Bu ya tadi yang Ibu Lia katakan. Lalu saat anak berusia 12 bulan sampai 24 bulan atau usia 1 tahun sampai 2 tahun. Ini anak sudah bisa makan makanan yang agak keras ya Bu ya. Sudah karena
giginya sudah tumbuh. Jadi ibu juga harus perhatikan Bu, masa ini juga ya Bu, makanan yang banyak mengandung gizi dan vitamin. Nah di sini ada pertumbuhan sesuai umur nih Bu. Kalau dia sesuai garis yang kuning ini berarti anak itu bertumbuh sesuai umur dan nanti anak itu normal ya Bu ya. Nah, baru dia normal. Nah ini ada contoh gambar yang pertama nih Bu nih. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan. Nah anak ini tingginya sesuai nggak Bu? Sesuai. Berat badannya juga, berat badannya montok banget ya Bu ya. Nah, kayak anak Ibu Lia. Berarti anak ini tumbuh dengan normal sesuai dengan usia ya Bu ya. Oke. Sekarang ini gambar yang kedua nih Bu. Coba kalau yang Ibu lihat dari gambar kedua apa nih Bu? Kurus, tinggi. Kurus, tapi tingginya sesuai ya Bu? Sesuai. Tapi dia badannya kurus. Anak tersebut ini disebut namanya wasting. Apa Bu? Wasting. Nah, ini gambar yang ketiga Bu. Coba saya mau tanya Ibu Ratu. Ibu Ratu, gambar yang ketiga kenapa nih Bu anak ini Bu? Gede tapi pendek. Dia badannya besar nih Bu, tapi pendek ya Bu ya? Pendek. Nah, ini namanya tidak sesuai umur tingginya ya Bu ya? Tuh, karena nggak sesuai sama garisnya, jadi anak ini tidak sesuai umur, disebutnya stunting. Apa Bu? Stunting, bagus, luar biasa, Ibu pinter. Ini stunting. Nah, ada lagi Bu, gambar sebelahnya. Ibu Marni, kurus Bu, kurus ya Bu? Kurus. Terus kenapa nih Bu tingginya? Tingginya kurang, bagus Ibu lihat, berarti anak ini udah kurus, udah tingginya kurang, berarti anak ini kekurangan gizi. Makanya anak ini berkembangnya tidak sesuai dengan umurnya ya Bu ya. Iya, jangan sampai kita punya anak seperti ini ya Bu ya. Kita berdoa semoga anak kita tumbuh dengan baik dan selalu sehat. Amin. Ibu dari sini, dari pentingnya 1000 hari pertama kehidupan sudah mengerti? Nah, Ibu, selanjutnya dalam pembahasan topik kesehatan dan gizi, peserta dapat membaca buku pintar dan kesehatan ibu dan gizi. Ibu-ibu dibawa buku pintarnya. Nah, Ibu, buku pintar ini jangan disimpan aja di rumah, tapi dibaca-baca ya. Apalagi ini tentang berkaitan dengan gizi nih. Mungkin ada yang baru punya anak bayi, atau ada yang lagi hamil, atau anaknya belum sampai umur 2 tahun. Ini bagus ya Bu, dilihat ya Bu, dibaca-baca ya Bu ya. Ya nanti di rumah dibaca, jangan disimpan di lemari Bu, atau jangan disobek buat bungkus bawang ya Bu ya. Nanti disobek lagi untuk bungkus bawang. Bu, sampai sini udah ngerti Bu? Ngerti Bu, dari sesi yang dari pembelajaran ini Bu, dari pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ngerti Bu? Dari pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya Bu ya. Ini sudah jelas ya Bu ya? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu Bu supaya lebih semangat.